Halo teman-teman remaja, apa kabarnya? Dimanapun teman-teman berada saat ini, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Apa nih yang teman-teman sudah siapkan untuk menyambut Natal? Dan apa kado yang paling teman-teman nantikan saat ini? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan teman-teman remaja untuk kita ngobrol tentang Natal, apa yang kita siapkan, dan apa sih makna Natal yang sesungguhnya agar tidak sekedar sensasi, tapi juga esensi Natal terasa dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bang Ronald tidak sendiri ngobrolnya, tapi akan bersama dengan teman-teman kita. Yang pertama, Bang Ronald akan ngobrol bersama Patricia, Flo, Jessie, dan Miracle. Nah, teman-teman kita yang akan ngobrol bareng-bareng kita, yang akan membagi sharing, pengalaman, harapan, dan juga apa yang paling dinantikan di Natal kali ini. Tidak terasa ya teman-teman, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, ya kan? Dan siapa sih yang nggak suka Natal, ya kan? Siapa sih yang nggak nanti-nantikan Natal? Kayaknya itu yang menjadi puncak dari seluruh satu tahun kehidupan kita, pasti kita kepikirannya Natal. Selain tahun baru, tapi Natal itu yang kayaknya paling jadi puncak dari seluruh acara gereja, acara kumpul-kumpul, bahkan momen keluarga yang paling dalam tuh di Natal. Nah, orang ingin tanya nih kayak Patricia, apa yang paling Patricia nantikan atau yang Patricia siapkan untuk menyambut Natal kali ini? waduh, kalau dari Patricia langsung mungkin sensasi ketika malam kudus. Wow. Mungkin kita merasakan sensasinya tuh ketika lampu dimatikan, lalu kita memegang lilinnya, lalu menyanyikan malam kudus Ya, bersama-sama. Holy Night itu momen paling ini ya. Bersejarah. Itu paling gacor banget sih. Iya. Tuh, itu yang paling dinanti-nantikan. Betul. Makanya biasanya orang Kristen tuh ya, paling ngejarnya itu malam Natal. Iya. Iya kan? Itu benar-benar apa tuh, macet, antri masuk gereja karena semuanya menantikan momen malam Natal. Tuh. Itu momen yang paling apa ya? Paling menyentuh kan. Lampu dimatikan, nyalakan lilin dan apa namanya itu? Ambience-nya bagus banget sih. Iya, ambience-nya bagus banget. Keren sih juga dari memang bagus banget memang. Itu yang paling Patricia nantikan ya Iya. di Natal kali ini. Apalagi bersama keluarga gitu kan. Bersama kalau itu paling dinantikan sih. Indah banget dan dia memang ya bagus banget sih. Iya kan? Gelap, lilin dan rame kan. Itu indah banget. Ditambah lagu Malam Kudusnya itu ngeblend banget sih. Itu ngeblend banget sih. Kayaknya itu momen yang paling udah paling topnya itu. Iyalah. Betul. Paling menyentuh di situ. Kalau dari Flo sendiri apa yang paling dinantikan? Kalau menurut aku tuh yang paling menantikan kado sih. Kado. Karena mungkin mama aku tuh kayak siapin kado. Aku itu paling suka kalau kado. Tukar kado tuh. Tukar Ya, kado. tukar kado. Nah, pasti kita semua ya gitu ya. Pasti kita semua. Kita semua. Pasti kita semua, betul. Jadi malam kudus kado itu udah bagian dari malam Natal atau Natal gitu. Nah, sebelum kita tanya kado apa, tapi biasanya kalau di keluarganya Flo gitu ya, tukar kado atau berikan kado itu pas kapan tuh? Pas malam Natalnya atau di hari Natalnya atau pas kapan? Seharusnya sih pas hari Natalnya lah. Pas hari Natal. Iya. Siang-siang gitu ya, pagi-pagi. Oh enggak, malam. Malam. Karena ya seru aja gitu loh. Ya. Dan biasanya itu cross kado. Jadi mama siapin kado untuk Flo gitu ya. Terus Flo juga siapin kado untuk mama. Oke, nanti menarik Bang Ronald ingin tanya apa kadonya. Tapi sebelum itu kita ke Jessie. Apa yang paling Jessie nantikan di Natal kali ini? Kalau aku yang paling aku nantikan itu kebersamaan aku sama keluarga-keluarga aku. Wow. Kebersamaan. So sweet ya. Nah, menariknya dia bilang bukan hanya keluarga tapi keluarga aku. Jadi itu keluarga besar gitu. Iya.
apalagi keluarga yang keluarga jauh terus udah lama gak ketemu. Nanti kan kalau di Natal pasti mereka ke rumah kita gitu, terus nanti kita jadi ngumpul-ngumpul ya. Makan-makan. Iya betul. Jadi keluarga besar ya. Iya. Dari luar kota semuanya datang gitu ya. Atau Jessie yang pergi ke rumah Iya. keluarga tersebut terus kumpul bersama. Iya. Oke. Dan biasanya itu di tanggal 24 atau tanggal 25 biasanya? Atau di tanggal 26 di setelah Natal misalnya? Setelah Natal. Setelah Natal. Itu yang paling dinanti-nantikan ya? Iya. Kayak, ya betul sih ya. Satu tahun semuanya kan sibuk kan? Tapi kayak Natal itu jadi momen di mana semuanya kayak diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita punya keluarga. Iya kan? Selama ini semuanya berjuang dengan hidup masing-masing, tapi ada satu waktu yang Tuhan berikan bahwa oke, ini sudah jelang akhir tahun, kalian ingat kelahiranku, tapi ingat juga kalian punya keluarga. Dan di situ kita makan bersama, terus kado dan lain sebagainya. Thank you Jessie. Kalau dari Miracle sendiri? Makan-makan. Iya. Kumpul doang tuh nggak cukup. Kalau tanpa makan? Tanpa makan. Pasti kalau kumpul pasti makan. Pasti makan. Itu yang paling nanti-nantikan. Dan itu biasanya di malam Natal kah atau Natal kah? Dua-duanya, karena malam Natal. Dua-duanya. Terus Natal juga kumpul di rumah aku. Jadi Iya. keluarga besar tuh ngumpul. Karena kan ada Eyang juga kan di rumah aku. Iya. Dan Eyang kan juga anak pertama lah. Istilah kayak keluarga besar tuh ngumpul di situ semua. Jadi yang paling menyentuh, paling relate-nya tuh kayak makan bareng, ngobrol bareng. Persis. Dan yang paling dikangenin kan? Iya. Dan apalagi makan ngobrol bareng bersama keluarga kan ininya. Nah, kalau yang ingin Bang Rohan aja itu, ada nggak makanan yang paling favorit atau yang wajib ada? 1, 2, 3, babi. Makanan babi. Iya, babi sih. Mau babi panggang, mau babi kecap, babi rica, itu harus ada. Iya. Apalah arti Natal tanpa babi? Betul. Iya, betul. Bahkan sekarang aja Bang Ro tahu nggak? Sekarang tuh katanya ada yang ikut meriahin Natal GBK di sekitarnya tuh Apa? jual Babi. sate babi. Persis. Iya, itu. Jadi Natal itu memang identik dengan makan-makan, apalagi makanan Babi. babi itu gitu ya. Itu apa namanya? Itu membuat segala sesuatu menjadi lebih sempurna kan? Lebih Iya. sempurna. Lebih sempurna. Jadi ada keluarga dan lain sebagainya, tapi juga ada makan-makan. Dan itu relate banget. Nah, itu kan kalau kita bisa bilang itu kan sensasi Natal kan? Iya sih. Sensasi betul. Natal kan? Dan itu sama sekali nggak salah, iya kan? Tadi Bang Ronald bilang Tuhan hadir, Tuhan berikan waktu kepada kita semua untuk dapat merayakan kelahirannya bersama dengan keluarga. Bentuknya ibadah, malam kudus, tukar kado, makan bersama. Nah, tapi kan sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan Natal gitu ya, kita tahu bahwa Natal itu kan bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Bang Ronald ingin baca salah satu ayat aja untuk mengingatkan kita tentang makna Natal gitu ya. Lukas 2 ayat 11, dia bunyinya demikian teman-teman. Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Luar biasa kan ayatnya, bahwa hari ini, jadi hari ini bisa kita baca sebagai, atau kita maknai bahwa setiap hari juru selamat kita itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Dan itu bagi kita pribadi lepas pribadi. Luar biasa. Nah, Bang Rola ingin tanya, mungkin ke Kak Miracle misalnya. Kalau menurut Kak Miracle sendiri, tadi selain makan-makan gitu ya, menurut Kak Miracle sendiri makna Natal itu apa sih? Menurut Kak Miracle sendiri dengan bahasa Kak Miracle sendiri ya, dan Bang Ronald ingin agar ini juga menjadi bahasa kita masing-masing. Iya. Ya kan, tidak harus sama gitu ya, tapi kalaupun sama it's okay. Silakan Kak Miracle. Kalau menurut aku pribadi, Natal tuh sesuatu hal yang memang paling dinanti-nantikan banyak orang ya Bang. Kalau dari aku pribadi, itu dimana bukan hanya perayaan tapi suatu hadirnya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu bener nyata banget ketika Tuhan ya emang nyata dalam entah mungkin kita tidak melihat ya, tapi kita percaya, dan aku pribadi secara percaya kalau misalkan emang Tuhan tuh hadir dalam hidup aku, itu emang setiap hari. Jadi entah aku dalam lagi jalan di tantangan apapun dan lain sebagainya, tapi Tuhan tuh selalu ada buat aku. Istilahnya Tuhan tuh selalu beserta sama aku. Jadi kayak Immanuel, Benar. Tuhan beserta kita. Beserta kita. Itu bagus banget sih. Jadi
Natal itu semacam remind kita, mengingatkan kita bahwa lu nggak sendiri loh. Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah datang untuk lu. Jadi itu senantiasa mengingatkan mereka dan tentu saja itu pasti mengingatkan kita semua. Nah kalau dari Kak Jessie? Kalau tadi kami kan ngomong kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi kalau menurut aku tuh makna Natal, kelahiran Tuhan Yesus bagi aku. Soalnya menurut aku Natal tuh identiknya tuh dengan kelahiran Tuhan Yesus. Betul. Terus pengorbanannya juga buat kita. Ya. Dan Jessie mengingatkan bahwa Yesus itu lahir memang untuk kita, untuk menyelamatkan kita, atau dengan kata lain, ini yang menariknya bahwa betapa pentingnya kita bagi Tuhan. Itu Natal. Ya kan? Karena Tuhan aja mau jadi sama dengan manusia kan. Iya, betul. Betapa berharganya kita. Itu seharusnya membuat teman-teman remaja juga melihat bahwa dirinya berharga. Ya kan, tidak ikut validasi-validasi dunia, tapi lihatnya dari validasi Natal. Bahwa kita berharga karena Tuhan aja mau menjadi sama dengan manusia. Thank you Jessie. Kalau Flo, apa sih makna Natalnya buat Flo? Sebenarnya selain tibanya Juru Selamat, aku juga merasa bahwa Natal itu adalah sesuatu di mana kita semua bisa bersekutu dengan sesama. Seperti dari jawaban-jawaban, aku melihat itu bahwa Natal adalah hal di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga jauh maupun dekat dan bisa melakukan banyak hal dengan keluarga. Setuju. Iya, jadi menarik karena mengingatkan bahwa Natal itu bukan hanya relasi vertikal gitu ya, kita dengan Tuhan gitu ya, tapi juga mengingatkan untuk relasi kita dengan sesama, horizontal itu. Itu ruang dan waktu bagi kita untuk tadi tuh berbagi kasih, saling menyapa gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada relasi-relasi yang kurang baik gitu ya, baik di keluarga, dengan teman, dengan sahabat, Natal jadi momentum untuk kayaknya gue bisa sih ucapin Natal buat dia. Itu bisa jadi peluang untuk kita ngobrol kembali, atau ada peluang untuk maafin gue ya di Natal kali ini, atau oke, gue maafin lu di Natal kali ini. Istilahnya itu mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh, betul banget. Karena ya lagi-lagi kalau Natal itu kan Tuhan aja mau dekat dengan kita. Masakan kita nggak mau dekat dengan teman, sahabat, apalagi keluarga kita kan. Itu ruang dan waktu paling baik untuk kita bertemu. Bagus sekali Flo. Nah kalau dari Patricia, gimana? Apa makna Natal dan menurut atau yang Patricia maknai? Mungkin jawaban aku kurang lebih sama mereka bertiga. Tapi memang menurut aku makna Natal itu adalah bagaimana kebersamaan kita dengan Tuhan, dengan sesama juga. Jadi kita lebih dekat gitu loh. Di malam Natal atau sebelum Natal lah. Itu kita merasakan sensasinya kedekatan kita kepada Tuhan gitu, kayak benar-benar beda dari hari-hari sebelumnya atau hari-hari yang biasanya. Betul. Menariknya dari Patricia ini mengingatkan Bang Ronald, kalau teman-teman ingat kisah Natal gitu ya, para Majus. Itu menariknya kan dia tidak tulis seorang Majus, tapi para Majus kan. Terus kalau gembala-gembala, dia nggak tulis seorang gembala, tapi gembala-gembala. Artinya sama-sama. Jadi Natal itu selalu bicara soal kebersamaan. Bersama-sama. Natal itu bicara selalu kehadiran kita bersama dengan anggota keluarga, anggota teman, dan semua orang Kristen untuk mengingat bahwa lu nggak sendiri. Kristus sudah lahir, hadir, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri lu. Tapi untuk manusia. Itu makna Natal yang paling dalam. Bahwa kita itu berharga, kita itu penting, dan kita sudah punya Sang Juru Selamat. Nah, Tuhan Yesus sudah datang dalam kehidupan kita. Gitu ya. Maka yang menariknya adalah tentu saja kita butuh wujud, simbol apa sih bentuk dari kasih, sukacita, damai itu kan. Nah Bang Ronald ingin tanya nih kepada teman-teman nih, apa kado yang paling teman-teman nantikan, harapkan di Natal tahun ini? Kita juga dengan teman-teman remaja yang mengikuti podcast ini. Bang Ronald ingin tanya, apa sih hadiah yang paling teman-teman nantikan di tahun ini? Nah, Patricia, apa yang kado yang paling Patricia nantikan kali ini? Mungkin karena dari aku sendiri,
jarang mendapatkan kado ya. Atau hadiah yang Fisik. berwujud gitu. Berwujud. Maksudnya kayak game atau HP baru. Ya, mungkin aku lebih mengharapkan kebersamaan bersama keluarga atau bersama teman-teman. Mungkin rasanya lebih beda ya kalau misalnya kita tuh lebih meluangkan waktu pada saat hari Natal nanti. Jadi saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali uang. Iya. Ya. Realistis. Mungkin uang sih. Bener sih, uang. Paling utama. Jadi yang paling dinantikan itu adalah kebersamaan. Dan di dalam kebersamaan itu ada hadiah, yaitu uang. Gitu ya. Itu yang menjadi harapan dari Patricia. Betul banget, bagus banget Patricia. Mungkin itu juga harapan semua teman-teman kan? Iya kan? Kalau dari Flo? Aku pasti Nintendo. Enggak dong. Aku tuh terlalu manja sih. Apa yang mau HP baru? Amin. iPhone sih. iPhone. Cita-cita. Amin. Oke, itu yang menjadi harapan keinginan dari Flo. Iya betul. Semoga didengar oleh siapapun. Ya kan? Oke, amin. Kita aminkan ya. Amin. Ya. Oke. Nah kalau dari Miracle sendiri? Kalau aku pingin dapet kuliah yang Wajib. itu hadiah Natal yang pingin banget aku harapin, maksudnya dari sampai nanti dari eligible dulu, terus ke lewat jalur undangan. Kalau ya mungkin kalau bukan emang rencana Tuhan, tapi setidaknya kadonya tuh pingin banget kuliah tepat waktu dan sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Ya tapi nggak terlepas dari kehendak Tuhan sih buat aku. Amin. Amin ya, itu dapat menjadi hadiah Natal terindah buat mereka. Kita doakan ya teman-teman untuk mereka ya. Podcast juga jangan lupa doain. Betul, Jadi betul. teman-teman podcast yang kelas 12 ya. Iya untuk teman-teman yang kelas 12 juga ya. Itu pasti harapan dan doanya juga sama kan Natal ya. Nah kalau dari Jessie? Kalau dari aku pada Natalnya sih aku pengen gitar. Karena akhir-akhir ini kan aku lagi belajar gitar, tapi aku belajarnya tuh cuma pas di sekolah, pas di ruang rockis karena itu ada gitar kan. Jadi aku belajar gitarnya pakai gitar di situ. Kenapa aku pengen gitar? Karena biar aku di rumah juga bisa belajar. Jadi aku berharapnya aku dapat gitar dari orang tua. Amin. Nanti kalau udah bisa main gitar bisa ikut pelayanan di Korea. Yoi. Itu dia. Makin rajin jadinya. Iya. Ya, latihan untuk menjadi pelayan kan. Ininya talentanya menjadi berkat buat orang lain juga kan. Nah, itu kan kado-kado dari teman-teman semua ya. Nah, itu kado-kado yang sangat wajar gitu ya. Nah, kalau untuk Bang Ro, kado yang Bang Ro harapkan apa? Iya kalau Natal. kado Natal ya. Kalau Bang Ronald harapannya itu lebih sehat. Amin. Terus lebih bisa konsisten olahraga. Bisa konsisten untuk olahraga. Itu Bang Ronald harapkan itu bisa menjadi Tuhan tolong agar itu bisa menjadi hadiah buat Bang Ronald, serta Bang Ronald pun bisa komit kan untuk lebih sehat, lebih mampu untuk olahraga. Nah, teman-teman, semua hadiah yang kita harapkan, kita minta itu semuanya tidak salah gitu ya. Dan kita percaya Tuhan mendengarkannya. Tapi kembali Bang Ronald ingatkan bahwa hadiah yang terindah dan terbesar itu adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, Tuhan Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, Bang Ronald ingin katakan juga kepada kita semua, termasuk kepada Bang Ronald nih. Kalau seandainya hadiahnya tidak kita dapatkan tahun ini, ya, jangan terlalu bersedih. Kecewa itu wajar, sedih itu normal. Tapi jangan sampai itu menutupi sukacita Natal. Iya, betul. Oke? Karena sukacita Natal yang terbesar itu yang tadi teman-teman sudah katakan di awal. Ibadah bersama, gitu ya, kumpul bersama keluarga. Tadi ibadah, mengingat Yesus yang telah datang ke dunia, itu adalah hadiah yang paling besar. Hadiah-hadiah kecil yang tadi kita katakan. Entah handphone, entah gitar, entah lulus, entah semuanya. Hal-hal duniawi itu dan itu gak ada yang salah. Tapi semoga kita semua tetap mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu adalah esensi dari Natal. Nah, yang terakhir teman-teman, Bang Ronald ingin teman-teman juga membagikan pesan atau sukacita Natal buat teman-teman Korem yang mengikuti podcast ini.
apa pesan dan juga apa yang mungkin teman-teman ingin sampaikan agar teman-teman Koren saat menyambut Natal ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk menyambut Natal. Nah, silakan dari Flo, apa pesan Natal buat teman-teman Koren yang ingin Flo sampaikan? Pesan aku untuk teman-teman Korem, bersukacitalah, tapi jangan lupa juru selamatmu. Bersukacitalah dan jangan pernah lupakan juru selamatmu. Artinya jangan asik sendiri di Natal. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Betul. Thank you, Kak Flo. Kalau dari Jessie? Kalau pesan dari aku, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk datang ke Natal Korem. Oke. Natal Koren kapan sih, Jessie? Natal Korem ada di tanggal 3 Januari 2026. Oke. Teman-teman semuanya datang ya di Natal Korem bulan Januari tahun 2026 tanggal 3. Oke. Kalau dari Miracle? Kalau dari aku, terang Tuhan Yesus tuh akan selalu ada di masa kita segelap-gelapnya jalan kita sampai nggak tahu, kita nggak bisa ngeliat dan sebagainya, tapi terang Tuhan tuh sekecil lilin ya, apinya kecil tapi itu pasti akan selalu menerangi jalan hidup kita. Amin. Gitu. Keren. Keren. Adik, teman-teman remaja, apapun yang sedang dialami, mungkin saat ini merasa bahwa gelap banget sih hidup gua. Ya. Kok nggak sama dengan teman gue yang lain? Ya. Teman gue kok hidupnya terang, cemerlang gitu ya, bercahaya dengan nilai yang bagus, dengan liburan kemana. Kok gue ini kok biasa aja dan merasa gelap? Kak Miracle mengingatkan, ingat bahwa Natal adalah saat terang Allah, terang Kristus hadir di dalam kegelapan hati kita, kegelapan kehidupan kita, dan itu membuat kita menjadi terang, melihat dengan terang gitu ya. Nah, kalau dari Patricia? Oke, pesan aku kepada teman-teman Korem, just be happy, don't be sad, karena juru selamat atau Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Amin, thank you. Luar biasa, teman-teman, itu semoga apa yang menjadi pesan-pesan dari teman-teman di podcast Natal kali ini, itu juga menjadi semangat untuk teman-teman semua yang mengikuti podcast ini, yang akan menyambut Natal, agar kita semua dapat menyambut Natal ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, dan kita semua sungguh-sungguh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya podcast Natal ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk teman-teman semua. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.